Halo semuanya, balik lagi bareng aku Erlangga, salah satu tim edukasi dari Informasi Obat. Pada video kali ini kita bakal bahas yaitu mengenai manfaat dari suntik KB 3 bulan. Selain manfaatnya, kita bakal bahas juga dosisnya, kemudian interaksi dan efek samping dari penggunaan suntik KB 3 bulan. Jadi untuk KB suntik 3 bulan ini merupakan obat yang digunakan untuk mencegah dan menunda kehamilan. Nah, obat ini diberikan tiap 3 bulan sekali dalam bentuk injeksi atau suntikan. Obat ini diinjeksikan atau diberikan yaitu oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya. KB 3 bulan ini mengandung yaitu medroksiprogesteron. Obat ini bekerja mencegah terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur, kemudian mengentalkan lendir di leher rahim dan menurunkan kesuburan di dinding rahim. Nah, dengan begitu kemungkinan terjadinya pembuahan dan implementasi embrio ke rahim itu tuh menjadi kecil. Untuk KB suntik 3 bulan ini dianggap lebih efektif dibandingkan dengan seseorang mengonsumsi pil KB yang per oral atau diminum setiap hari, terutama bagi wanita yang aktivitasnya itu lebih padat. Nah, perlu diketahui bahwa pil KB suntik 3 bulan ini hanya efektif untuk mencegah kehamilan. Jadi untuk metode kontrasepsi ini tidak seperti kondom ya, yang bisa mencegah digunakan penularan penyakit seksual. Sesuai dengan namanya, yaitu KB suntik 3 bulan. Jadi untuk keamanan untuk ibu hamil dan menyusui, obat ini termasuk kategori X ya. Jadi obat KB suntik 3 bulan ini kan fungsinya tadi awalnya untuk mencegah kehamilan ya. Nah, jadi sesuai nih. Jadi obat ini tuh berbahaya bila digunakan pada wanita yang sedang hamil dan menyusui. Jadi tidak dianjurkan kepada seseorang yang ingin hamil atau orang tersebut hamil karena nantinya dapat membahayakan si janin. Nah, hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan KB suntik 3 bulan ini, yang pertama konsultasikan kepada dokter atau bidan Anda, yaitu beberapa hal yang Anda harus perhatikan sebelum menggunakan KB suntik 3 bulan ini, yaitu berkaitan misalnya jika Anda mempunyai riwayat alergi terhadap KB suntik 3 bulan, maka beritahu kepada dokter atau bidan Anda. Kemudian beritahu kepada dokter atau bidan misalnya Anda mempunyai riwayat penyakit tertentu, misalnya penyakit liver atau pernah kena serangan penyakit jantung, stroke, emboli. Kemudian beritahu kepada dokter atau bidan Anda misalnya jika mengonsumsi vitamin atau obat-obatan lainnya. Untuk dosis dan aturan penggunaan KB suntik 3 bulan ini biasanya ditentukan dokter atau bidan Anda sesuai dengan kondisi. Untuk dosis secara umum ya, jadi dosis KB suntik 3 bulan adalah 150 mg. Sebaiknya diberikan dalam 5 hari pertama menstruasi atau 5 hari pertama setelah melahirkan. Jika ibu yang baru melahirkan dan menyusui, itu pemberiannya nanti ditunda selama 6 minggu dan dosis selanjutnya diberikan setelah 3 bulan atau 12-13 minggu dari dosis pertama. Nah, untuk cara penggunaan KB suntik 3 bulan dengan benar, yang pertama untuk KB suntik ini kan dia bentuknya injeksi ya, atau suntikan. Nah, biasanya dilakukan atau diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya di bawah pengawasan dokter langsung, atau misalnya kalau di rumah sakit atau di puskesmas. Nah, selalu ikuti instruksi dari dokter sebelum atau sesudah menerima dosis KB suntik 3 bulan. Kemudian jangan lewatkan jadwal pemberian KB suntik karena dapat mempengaruhi efektivitasnya. Jika terlambat lebih dari 5 hari, kemungkinan untuk hamil setiap berhubungan intim itu semakin besar. Kemudian lakukan pemeriksaan rutin yang disarankan oleh dokter, yaitu pemeriksaan payudara atau panggul, terutama Anda yang menggunakan KB suntik 3 bulan untuk jangka panjang. Kemudian periksakan juga payudara Anda secara sadar ya atau mandiri,
yaitu 1 bulan sekali. Kemudian segera ke dokter jika terdapat perubahan pada payudara, misalnya timbul benjolan. Jika Anda ingin merencanakan kehamilan, maka konsultasikan ke dokter terkait waktu penghentian KB suntik 3 bulan. Biasanya kehamilan dapat terjadi 1 bulan hingga 1 tahun setelah penggunaan KB suntik 3 bulan itu dihentikan. Kemudian perlu diketahui bahwa KB suntik 3 bulan ini tidak dapat mencegah penyakit penular infeksi seks menular. Oleh karena itu selalu terapkan perilaku atau pencegahannya. Nah, untuk interaksi dari penggunaan KB suntik 3 bulan ini, dia dapat berinteraksi dengan obat yang bisa dikonsumsi secara oral atau diminum, atau bisa juga yang diinjeksikan. Jadi sebelum menggunakan KB suntik 3 bulan ini, selalu konsultasikan ke dokter atau bidan terpercaya. Nah, jadi untuk KB suntik 3 bulan ini yaitu mengandung medroxyprogesterone. Dia itu menimbulkan yaitu interaksi tertentu jika digunakan bersamaan dengan obat lainnya, yaitu misalnya penurunan efektivitas dari obat KB suntik 3 bulan ini jika digunakan dengan phenytoin, phenobarbital, carbamazepine, kemudian rifampicin atau nevirapin. Kemudian peningkatan resiko terjadinya penggumpalan darah dan penyumbatan pembuluh darah yang berbahaya, misalnya seperti emboli, stroke, atau serangan jantung, itu jika digunakan dengan asam tranexamat. Kemudian peningkatan kadar dari ciklosporin terutama di dalam darah, dan penurunan kadar dari obat suntik KB 3 bulan di dalam darah jika digunakan bersamaan ya. Kemudian penurunan efektivitas dari obat antidiabetes, kemudian peningkatan resiko terjadinya kanker payudara, demensia, atau penyakit kardiovaskuler misalnya seperti stroke dan emboli jika digunakan bersamaan dengan estrogen pada wanita yang sudah menopause. Nah, untuk efek sampingnya sendiri bermacam ya. Jadi setiap individu itu berbeda-beda. Jadi ada beberapa efek samping yang mungkin bisa muncul setelah penggunaan dari KB suntik 3 bulan ini ya. Jadi untuk yang pertama, efek sampingnya bisa kembung atau mual, kemudian muncul flek atau pendarahan di luar siklus menstruasi, kemudian perubahan siklus menstruasi, kemudian bisa menyebabkan jerawat, sakit perut, cemas, gairah seksual menurun, kemudian berat badan meningkat, rambut rontok, sakit kepala, bisa pusing, muncul gumpalan atau cekukan di area yang disuntikkan ya. Tapi untuk efek samping di atas itu biasanya akan berkurang atau hilang dalam beberapa bulan pertama pemakaian. Namun lakukan pemeriksaan ke dokter jika efek samping tersebut itu tidak kunjung membaik atau mereda atau terasa sangat mengganggu. Nah, periksakan diri ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi obat ya, atau efek samping yang lebih serius, misalnya seperti volume darah menstruasi itu lebih banyak atau menstruasi berlangsung lebih lama dari biasanya. Kemudian nyeri berat di perut bagian bawah, kemudian bisa juga bengkak di wajah, tangan, kaki, atau pergelangan kaki. Kemudian bisa muncul nanah atau darah di area yang disuntik tadi. Kemudian gejala depresi misalnya seperti gangguan tidur, lemas, atau perubahan suasana hati yang drastis. Kemudian gangguan hati, biasanya ini muncul tanda gejala yaitu nyeri pada bagian perut atas, yaitu gatal, bisa lelehan, urin berwarna gelap, kemudian mata atau kulit menguning atau penyakit kuning. Kemudian gejala lainnya, efek sampingnya adalah terjadi penyumbatan pembuluh darah, misalnya seperti lemah atau mati rasa di salah satu sisi tubuh secara tiba-tiba, sakit kepala berat, sulit berbicara atau cadel, nyeri dada, batuk berdarah, tangan kaki itu terasa nyeri dan bengkak, kemudian gangguan penglihatan mendadak.
Oke, cukup sekian pembahasan mengenai KB suntik 3 bulan. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau di room chat, atau bisa juga lewat melalui email ya. Jadi emailnya itu ada di tentang bagian tentang di YouTube ya. Untuk referensi yang digunakan nanti bakal ditampilkan di video paling akhir. Oke, semoga bisa bermanfaat. See you, bye bye.